Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Restuti dengan NIM 4211951 dan ada teman saya Tatu Jara Umail dengan NIM 64211717. Saya dari kelas 64 6C25. Di sini saya akan mempresentasikan uji validitas dan uji reliabilitas dengan judul pengaruh penggunaan selebriti brand ambassador pada body care Scarlett. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Body care dan skincare yaitu kumpulan perawatan-perawatan tubuh yang digunakan untuk menjaga agar kondisi kulit tubuh dan wajah tetap sehat dan terawat. Kesehatan kulit dan wajah merupakan hal yang penting dan paling diperhatikan oleh kalangan wanita maupun pria. Karena kulit dan wajah merupakan bagian yang sangat terlihat dalam segi penampilan yang harus dijaga dan dirawat. Penampilan sangat mendukung tingkat kepercayaan diri seseorang. Dari hal tersebut, skincare dan body care menjadi salah satu hal yang sering dicari oleh para kaum wanita ataupun pria. Skincare dan body care tergantung golongan produk kecantikan atau kosmetik berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada kuartal 1 2020, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh 5,59%. Pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia juga diproyeksi naik 7% pada tahun 2021. Brand lokal mendominasi di kosmetik wajah. Di awal tahun, persaingan antar merek kosmetik cukup sengit. Brand-brand lokal seperti Dirmi Beauty, Erto, LT Pro, Everwhite, dan juga Scarlett Whitening berhasil masuk ke dalam 10 besar. Brand-brand lokal ini juga tak kalah saing dengan brand internasional lainnya seperti Innisfree, Laneige, Mineral Botanical, Pigeon, dan Pond's. Di tengah persaingan produk body care dan skincare yang ketat, para produsen berlomba-lomba untuk menawarkan produknya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan berbagai inovasi dan keunggulan dari masing-masing produk. Banyaknya persaingan tersebut menciptakan kondisi di mana para pebisnis harus memiliki pemasaran yang baik. Salah satu brand lokal yang sedang terkenal di Indonesia adalah Scarlett Whitening dengan beredarnya banyak berbagai macam produk-produk skincare dan body care. Scarlett Whitening menggunakan brand ambassador sebagai strategi promosi produk. Scarlett Whitening ini menggandeng aktor Korea Seo Joong Ki dan girl group Korea Twice sebagai brand ambassador produknya. Menurut pendiri Scarlett Whitening, Felicia Angelista menyatakan bahwa alasan menggandeng artis Korea untuk menjadi brand ambassador produknya yaitu berharap bisa semakin memperkuat reputasi Scarlett sebagai brand lokal asal Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan cocok digunakan baik untuk orang Indonesia maupun pasar internasional. Scarlett Whitening memiliki cara promosi yang kreatif, yaitu setiap pembelian 5 produk body care Scarlett mulai dari soap scrub, body lotion, body scrub akan mendapatkan photocard, stiker, dan letter Seo Joong Ki. Hal ini dapat membuat penggemar Seo Joong Ki tertarik ingin membeli produk Scarlett tersebut. Scarlett Whitening juga menggunakan tagline atau slogan untuk mempromosikan produk-produknya. Tagline tersebut diharapkan bisa memberikan kesan yang mendalam sehingga dapat diingatkan di benak konsumen. Scarlett mempromosikan produknya dengan tagline Fragrance Brightening Whitening, yaitu brand yang produknya dapat mencerahkan dan memutihkan kulit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu ada apakah brand ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah apakah tagline Fragrance Brightening Whitening berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada kalangan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui brand ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening kepada masyarakat. Lalu ada manfaat penelitian.
Penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama itu perkembangan ilmu penelitian. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen pemasaran. Yang kedua, untuk akademis dan peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk pembelajaran dan kajian-kajian lain dengan pokok bahasan dan tujuan yang sama. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam manajemen pemasaran perusahaan seiring dengan meningkatnya persaingan. Perusahaan berharap dapat bersaing dalam dunia pemasaran. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Di sini ada landasan teori. Landasan teori ini menjelaskan pengertian selebritis. Selebritis atau pesohor adalah orang terkenal lantaran terlalu dekatnya dengan dunia pemberitaan atau pers. Selebritas diartikan sebagai orang yang terkenal atau masyhur, biasanya tentang artis. Kata selebriti berakar dari kata celebrat yang artinya rayakan, merayakan. Kata selebritas terkadang juga disebut sebagai selebriti atau selebritis. Orang-orang juga dapat menjadi selebriti karena perhatian media massa tertuju pada gaya hidupnya, kekayaan, atau tindakan kontroversial seseorang, atau karena hubungannya dengan orang yang lebih dahulu terkenal. Namun, pemaknaan terhadap selebritis ucap kali terpadu dengan penyebutan istilah artis. Padahal secara esensi keduanya memiliki perbedaan. Artis seperti Mas Engler juga dapat merasakan distribusi yang lebih besar. Sekarang ada pengertian brand ambassador. Biasanya seorang brand ambassador ini ialah seorang yang terkenal seperti public figure, aktor, model, atau musisi dengan followers media sosial dengan jumlah puluhan ribu hingga puluhan juta. Pada umumnya pula, seorang brand ambassador adalah seorang influencer atau seorang yang dikenal oleh banyak orang dibayar untuk kemudian menerima endorse suatu produk. Kemudian kita semua dapat menyebutnya sebagai influencer marketing. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Jika R hitung kurang R tabel, maka variabelnya pertanyaan tidak valid. Selanjutnya 2.2 itu ada studi kasus. Kami meneliti penelitian kuantitatif, yaitu dengan salah satu variabel penggunaan selebriti sebagai brand ambassador body care dengan tujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara selebritas sebagai brand ambassador produk body care Scarlett. Kami menggunakan 30 responden dengan beberapa aspek umur yang berbeda. Kami meneliti di lingkungan konsumer yang menggunakan Scarlett dengan beberapa persepsi yang berbeda. Di sini sudah ada tabel yang tertera, bisa dilihat semuanya valid. Di sini sudah tertera hasil uji validitas, ternyata valid semua, bisa dilihat. Berdasarkan hasil tabel disimpulkan, semua pertanyaan bersifat valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, sesuai ketentuan pada poin 2.1 yaitu landasan teori. Sekarang saya akan menjelaskan analisis reliabilitas. Di sini sudah ada tabel analisis reliabilitasnya, sudah terlihat. Karena coin base alpha lebih besar dari 0,7 maka artinya lolos uji. Di sini sudah ada pertanyaan kuesionernya. Dari angka 5 sangat setuju SS, dan 4 setuju S, 3 netral N, 2 tidak setuju S, dan 1 sangat tidak setuju STS. Sudah terlihat tabelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak.
dengan menggunakan alat ukur yang digunakan yaitu questionnaire. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tatu Zahra Umail dengan NIM 6411717 akan menjelaskan pengaruh penggunaan selebritis sebagai brand ambassador produk body care Scarlett dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis validitas yang saya dapatkan dari 30 responden yang sudah saya sebarkan melalui Google Form. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis validitas. Yang pertama-tama kita masuk ke SPSS. Kebetulan saya menggunakan SPSS versi 27. Di sini pertama-tama yang harus dilakukan, klik file, pilih import data. Pilih import data dari Excel. Excel itu file yang kita udah ubah dari Google Form menjadi format Excel. Setelah itu, kita masukkan file yang kita mau dengan judul yang kita mau dan dengan isi yang sesuai dengan data yang kita ingin kelola. Next. Lalu klik worksheet dari tabel A1 sampai tabel yang terisi datanya. Lalu buat persen menjadi 95% sesuai ketentuan atau 0,05. Dan hapus bagian yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan. Next. Setelah itu, klik analis pada menu bar, lalu pilih korelate dan klik bivariate. Lalu pindahkan semua dari kolom kiri ke kolom kanan atau variabel. Setelah itu, klik OK. Tampilannya seperti yang di layar. Next. Didapatkan hasil seperti ini, yang kita fokuskan hanya nilai total pada percent correlation dalam setiap baris dan angka. Lalu kita hasil uji validitasnya, rumusnya itu sesuai ketentuan di makalah 2.1 di landasan teori bahwa bersifat valid apabila R hitung lebih besar dari R table. Dan di sini dari variabel X1 sampai X7, dari pernyataan 1 sampai pernyataan 7, disimpulkan valid karena R hitung lebih besar dari R table. Next. Dapat kita simpulkan bahwa analisis validitas dengan pernyataan yang kami buat dengan 30 responden 7 pernyataan, semua data dianggap valid. Terima kasih, itu aja yang bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada analisis reliabilitas. Ya, langkah awalnya sama seperti analisis validitas, yaitu harus import data dari Excel. Perbedaan reliabilitas adalah saat pilih analisis di menu bar yang ada di klik adalah scale, lalu pilih reliable analysis. Kemudian mendapatkan hasil seperti ini dikarenakan convex alpha lebih dari 0,7 yaitu 0,755 atau dibulatkan menjadi 0,8 maka artinya lolos uji. Saya analisis reliabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bab 3 yaitu kesimpulan. Berdasarkan survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebanyak 842 dari 924 responden, masyarakat Indonesia merupakan penggemar drama Korea dan Indonesia merupakan negara dengan peringkat pertama penggemar K-pop terbanyak. Sering dengan perkembangannya popularitas Seiring dengan berkembangnya popularitas budaya Korea Selatan di Indonesia, membuat banyak masyarakat Indonesia antusias terhadap produk-produk yang bekerja sama dengan aktris atau aktor Korea.
Dengan munculnya fenomena tersebut, banyak brand lokal Indonesia yang mulai menggunakan artis dari Korea Selatan untuk memperkenalkan produknya. Salah satunya adalah Scarlett Whitening yang mengangkat Sejongki sebagai brand ambassador ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.